Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Genta, NIM 223305. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS Manajemen Pemasaran. Untuk itu, marilah kita simak video berikut ini yang menjelaskan tentang manajemen pemasaran dan lain-lain. Untuk mengefisiensikan waktu, yuk kita tonton videonya sama-sama. Oke, baik, lanjut. Sebelum ke materi yang pertama atau materi inti, saya izin menjelaskan apa itu dari definisi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses yang melibatkan analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan serta membangun dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan. Nah, adapun tujuan dari manajemen pemasaran adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta menciptakan nilai bagi mereka. Oke, baik, lanjut ke materi yang selanjutnya, ialah konsep inti pemasaran. Ini mencakup beberapa elemen yang penting untuk menjadi dasar dalam strategi pemasaran. Di antaranya yakni yang pertama ialah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Ialah dengan memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen adalah kunci untuk menciptakan produk yang relevan. Poin yang kedua ada produk. Produk atau produk harus memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta memberikan nilai yang diharapkan. Poin yang selanjutnya ialah nilai, biaya, dan kepuasan. Nah, perusahaan harus memastikan bahwa produk yang ditawarkan memberikan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. Nah, poin yang selanjutnya ialah pertukaran dan transaksi. Pemasaran melibatkan proses pertukaran antara perusahaan dan konsumen, di mana kedua belah pihak mendapatkan manfaat. Oke, baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, ialah orientasi perusahaan. Orientasi perusahaan terhadap pasar adalah pendekatan yang diambil oleh perusahaan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, di sini ada beberapa jenis orientasi pasar. Antara lain yakni yang pertama, poin pertama ialah orientasi produksi. Fokus utama dari orientasi produksi ialah efisiensi produksi dan distribusi. Biasanya perusahaan berusaha memproduksi barang dengan biaya serendah mungkin untuk meningkatkan volume penjualan. Nah, pendekatan ini biasanya diterapkan dalam industri di mana permintaan melebihi penawaran. Selanjutnya ialah orientasi produk. Fokus utama pada orientasi produk ialah pada kualitas dan inovasi produk. Biasanya perusahaan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk yang lebih unggul dan inovatif. Nah, terdapat keyakinan bahwa konsumen akan memilih produk yang menawarkan fitur dan manfaat terbaik. Di sini ada contohnya. Yang pertama ialah perusahaan teknologi seperti Apple yang selalu berusaha menghadirkan produk dengan desain dan teknologi yang terdepan. Selanjutnya ada orientasi penjualan. Fokus utamanya ialah pada upaya penjualan dan promosi untuk mendorong pembelian. Biasanya, pendekatan ini menekankan pada teknik penjualan yang agresif dan promosi untuk meningkatkan volume penjualan. Nah, ini cocok untuk produk yang tidak diinginkan secara alami oleh konsumen, sehingga memerlukan persuasi untuk dibeli. Adapun contohnya ialah perusahaan mobil yang menggunakan diskon besar dan promosi untuk mendorong penjualan selama periode tertentu. Terakhir ada orientasi pasar. Fokus utamanya ialah memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta beradaptasi dengan perubahan tren pasar. Biasanya, perusahaan melakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan bagaimana mereka berperilaku. Nah, ini mencakup penyesuaian produk, harga, distribusi, dan promosi berdasarkan umpan balik pelanggan dan tren pasar.
Poin yang selanjutnya ialah tugas dan peran. Manajer pemasaran memiliki berbagai tugas dan peran yang krusial dalam organisasi, yakni antara lain: yang pertama ada analisis pasar, mengumpulkan dan menganalisis data tentang pasar dan konsumen. Untuk memahami tren dan preferensi, ini mencakup riset kualitatif dan kuantitatif untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan. Poin yang kedua adalah perencanaan strategis. Dengan mengembangkan rencana pemasaran yang mencakup tujuan, strategi, dan taktik untuk menjangkau target pasar, ini meliputi penentuan tujuan SMART, identifikasi segmen pasar, dan pengembangan strategi pemasaran. Poin ketiga ada implementasi program pemasaran. Dengan melaksanakan rencana pemasaran melalui berbagai saluran dan metode seperti distribusi, promosi, dan pengelolaan sumber daya. Nah, tujuannya adalah untuk menjangkau konsumen secara efektif. Poin terakhir ada pengendalian dan evaluasi. Dengan memantau hasil dari program pemasaran dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, hal ini melibatkan pengukuran kinerja dan analisis hasil untuk meningkatkan strategi di masa yang akan mendatang. Poin yang selanjutnya ada proses perencanaan. Proses perencanaan adalah proses sistematis untuk menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini melibatkan pengidentifikasian sumber daya yang dibutuhkan, menentukan waktu pelaksanaan, dan mengantisipasi tantangan yang mungkin dihadapi. Adapun pengertian perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses merumuskan rencana jangka panjang yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal. Hal ini mencakup pengembangan visi, misi, dan strategi yang akan mengarahkan organisasi menuju keunggulan kompetitif. Langkah-langkah dalam proses perencanaan. Yang pertama ada analisis situasi. Melakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats untuk memahami kondisi internal dan eksternal organisasi serta mengidentifikasi peluang dan tantangan. Poin yang kedua ada penetapan tujuan. Menentukan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu atau SMART untuk memberikan arah yang jelas bagi organisasi. Poin ketiga ada pengembangan strategi. Merumuskan strategi berdasarkan analisis situasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencakup menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya ada implementasi rencana. Dengan melaksanakan rencana yang telah disusun dengan melibatkan semua pihak terkait dalam organisasi. Ini termasuk pengalokasian sumber daya dan penjadwalan aktivitas. Terakhir, ada evaluasi dan kontrol. Memantau hasil dari implementasi rencana dan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Jika diperlukan, lakukan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas. Selanjutnya ada perencanaan strategi. Yang pertama ialah formulasi strategi. Mengembangkan strategi jangka panjang berdasarkan analisis situasi dan tujuan. Hal ini mencakup pemilihan strategi yang paling sesuai untuk mencapai keunggulan kompetitif. Poin yang kedua ada implementasi strategi, yakni dengan melaksanakan strategi yang telah dirumuskan dengan melibatkan seluruh organisasi. Ini juga termasuk komunikasi strategi kepada semua pemangku kepentingan dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan. Yang terakhir ada evaluasi strategi. Dengan memantau dan mengevaluasi hasil dari strategi yang diimplementasikan, hal ini melibatkan pengukuran kinerja terhadap tujuan yang ditetapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan hasil di masa yang akan datang atau masa depan. Poin selanjutnya adalah SIP atau Sistem Informasi dan Riset Pemasaran. Definisi dari Sistem Informasi Pemasaran atau yang lebih dikenal dengan SIP adalah sistem yang mengumpulkan, menyimpan,
menganalisis, dan mendistribusikan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pemasaran. SIP membantu manajer pemasaran dalam memahami pasar, perilaku konsumen, dan efektivitas strategi pemasaran. Komponen Sistem Informasi Pemasaran atau SIP. Yang pertama ialah data internal. Informasi yang dihasilkan dari dalam organisasi seperti data penjualan, laporan keuangan, dan data stok. Poin kedua ada data eksternal. Informasi dari sumber luar, termasuk laporan industri, tren pasar, dan data kompetitor. Poin yang ketiga ada riset pemasaran, yakni proses pengumpulan data dan informasi untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang selanjutnya ada sistem analisis. Alat dan teknik yang digunakan untuk menganalisis data seperti perangkat lunak, analisis statistik. Terakhir ada sistem distribusi informasi. Metode untuk mendistribusikan informasi kepada pihak-pihak membutuhkan, yakni seperti laporan, dashboard, dan presentasi. Riset pemasaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pasar, konsumen, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemasaran. Riset ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam untuk mendukung keputusan yang strategis. Selanjutnya ialah proses riset pemasaran. Yang pertama ada identifikasi masalah, menentukan pertanyaan atau masalah yang perlu dijawab melalui riset. Yang kedua ada desain riset, merumuskan metodologi riset termasuk jenis data yang diperlukan dan metode pengumpulan data. Yang ketiga ada pengumpulan data, dengan mengumpulkan data melalui survei, wawancara, observasi, atau sumber data sekunder. Yang keempat ada analisis data, dengan menganalisis data yang dikumpulkan untuk mendapatkan wawasan dan temuan yang relevan. Yang kelima ada pelaporan dan penyajian, dengan menyusun laporan riset yang menyajikan temuan dan rekomendasi untuk pengambilan keputusan. Poin selanjutnya ialah pentingnya sistem informasi dan riset pemasaran. Mengapa penting? Yang pertama untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua untuk memahami pasar dan konsumen. Yang ketiga mengidentifikasi peluang. Yang keempat ada meningkatkan efektivitas strategi pemasaran, dan yang terakhir meningkatkan daya saing. Kita ke poin berikutnya ialah lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah seluruh faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang sukses dengan pelanggan. Lingkungan ini mencakup berbagai elemen yang dapat berdampak pada strategi dan keputusan pemasaran perusahaan. Berikut beberapa poin, yakni yang pertama lingkungan mikro. Lingkungan mikro mencakup faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan dapat dikendalikan hingga tingkat tertentu. Elemen-elemen dalam lingkungan mikro meliputi yang pertama perusahaan, pelanggan, pemasok, pesaing, dan pemangku kepentingan. Poin selanjutnya adalah lingkungan makro. Lingkungan makro mencakup faktor-faktor eksternal yang lebih luas dan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Elemen-elemen dalam lingkungan makro meliputi yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor sosial dan budaya, yang ketiga faktor teknologi, yang keempat faktor politik dan hukum, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Poin yang terakhir adalah pasar konsumen, perilaku pembelian. Pasar konsumen ialah segmen pasar yang terdiri dari individu dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Dalam konteks ini, konsumen adalah pihak yang melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka sendiri, bukan untuk dijual kembali. Berikut adalah poin-poin penting dalam pasar konsumen dan perilaku pembelian. Ialah perilaku pembelian konsumen mengacu pada proses dan keputusan yang diambil individu atau kelompok saat membeli serta menggunakan dan membuang produk atau jasa. Memahami perilaku ini sangat penting bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan memenuhi kebutuhan konsumen.
Poin yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian. Yang pertama ada faktor budaya, yang kedua ada faktor sosial, yang ketiga ada faktor pribadi, yang keempat ada faktor psikologis. Poin yang terakhir ada model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen menggambarkan proses yang dilalui konsumen dalam pengambilan keputusan. Nah, berikut adalah model umum yang sering digunakan dalam model perilaku konsumen. Yang pertama ada model 5 tahap proses keputusan pembelian. Yang kedua ada model stimulus respon. Baik, saya cukupkan presentasi pada kali ini cukup sampai di sini karena yang di sana sudah bahagia dengan orang lain. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucapan. Sejatinya saya cuma manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.